Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pilot Susi Air masih hilang, polisi dan tentara diterjunkan ke distrik Paro, Kabupaten Duga. BBM bersubsidi masih langka di Merauke. Cari bukti tambahan kasus korupsi Gubernur Lukas NMB, KPK geledah kantor dinas PUPR Papua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penyanderaan pilot asal Selandia Baru beserta 15 pekerja bangunan puskesmas di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan oleh KKB. Seperti diketahui, KKB sebelumnya membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philips Max Martin. KKB diduga menyandera pilot beserta 15 pekerja bangunan puskesmas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi Prabowo mengatakan jaringan komunikasi yang terbatas menyulitkan polisi melacak keberadaan pilot di distrik Paro. Menurut Beni, dari hasil pengecekan GPS, pilot telah dibawa KKB pimpinan Egyanus Kogoya dari Bandara Paro ke hutan di distrik Mapenduma. Pilot pesawat diduga disandera oleh kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini sedang dalam pendalaman kebenaran dari informasi karena terbatasnya jaringan komunikasi yang ada di distrik Pora, sehingga banyak isu yang berkembang itu adalah bentuk penyanderaan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu adanya kepastian yang kita semua menunggu informasi yang sebenarnya terjadi dari pihak Damai Kartens maupun Polres Duga. Bisa saja masyarakat itu, pilot dan penumpang pesawat ditampung oleh warga setempat karena memang tidak pesawat yang digunakan memang sudah terbakar dan tidak ada alat angkut untuk menuju ke Timika, kembali ke Timika demikian. Saat ini aparat TNI Polri sedang mengatur strategi untuk mencapai distrik Paro. Distrik Paro adalah salah satu distrik di Kabupaten Duga dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat berbadan kecil sekitar 40 menit dari Timika. Di distrik Paro juga tidak ada satupun aparat keamanan karena jumlah petugas memang terbatas di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Selain itu, jaringan telepon juga belum ada. Selasa lalu, pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air yang dipiloti Kapten Philips Max Martin, warga negara Selandia Baru, lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, menuju distrik Paro, Kabupaten Duga. Pesawat membawa 15 pekerja bangunan. Pesawat dijadwalkan kembali ke Timika pukul 7 pagi, namun hingga Selasa siang tidak ada kabar. Belakangan diketahui dari pantauan helikopter, pesawat ternyata dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB. Distrik Paro merupakan markas kelompok bersenjata Papua Merdeka, pimpinan Egyanus Kogoya. Pada Desember tahun 2018, kelompok ini secara sadis membunuh 31 pekerja proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Duga. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang wanita parubaya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Serui Mekar Timika, Rabu kemarin ditemukan meninggal dunia. Diduga dibunuh kawanan pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Selain membunuh pemilik rumah, pelaku juga mengambil uang serta emas milik korban. Keluarga korban, Nur Laila, membenarkan korban selama ini tinggal seorang diri. Rupanya hal tersebut sudah diamati para pelaku. Menurut Nur Laila, pelaku diduga panik karena korban memergokinya. Sebelum tahun baru lah. Bulan dari tahun 2002 ya? Emasnya diambil semuanya, uang-uangnya diambil. Berarti ini yang dulu itu sempat ngalamin apa sih? Dia ini mulutnya di begini sampai itu sekap juga. sampai giginya rontok.
Tapi yang model pintu itu dibuka secara kunci begini atau dicungkil paksa begitu? Ada rusak kita tidak? Ada kayaknya mereka ada karena kan ini tinggal dikasih ke polisi. Tidak ada CCTV-nya di situ kan? Tidak ada. Kasus pembunuhan tersebut saat ini masih diselidiki kepolisian dan jenazah korban hingga Rabu kemarin masih disemayamkan di rumah duka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Sorong Kota meringkus 9 orang yang diduga merupakan pelaku pembakaran wanita di Kota Sorong pada 24 Januari lalu. Dari 9 pelaku, 5 orang diantaranya masih di bawah umur. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Sorong. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. Kapolres Sorong Kota Kombes Hapi Perdana Yudianto mengatakan pihaknya saat ini tengah meminta keterangan dari para pelaku. Ia berjanji akan memproses kasus, namun untuk pelaku di bawah umur tidak dilakukan penahanan, namun tetap dikenakan wajib lapor. 9 orang dan sudah kita laksanakan penahanan dan sudah tahap penyidikan. Nanti kita gelarkan kalau memang ada waktu, nanti kita kalau sudah waktunya kita gelarkan. Di bawah umur ya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nanti dilakukan penahanan dengan wajib lapor dan kita koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan juga Bapas. Tapi untuk kasus tetap kita lanjutkan. Kalau yang sisanya ini tetap dilanjutkan? Ya, semuanya dilanjutkan. Kita akan berlanjut. Cuman memang secara Undang-Undang Perlindungan Anak kita tidak melakukan penahanan untuk anak. Siap. Oke, kemudian apakah ada target yang lain mungkin? Masih tetap berkembang ya. Kita masih tetap melakukan pengembangan. Mungkin bisa aja berkembang. Sebelumnya, seorang wanita paruh baya bernama Wage Tuti dibakar sekelompok orang di Kampung Kokoda, Kota Sorong, karena dituduh menculik seorang anak. Padahal korban mengalami gangguan jiwa. Dari Kota Sorong, Topan melaporkan. Antrean pengendara untuk mendapatkan BBM di Merauke masih terlihat di SPBU di Jalan Para Komando. Bagi warga Merauke, pemandangan seperti ini merupakan hal yang biasa dan tidak aneh lagi. Karena sejak lama, pasokan BBM di Merauke selalu tidak mencukupi. Mansyur, salah seorang sopir truk tangki air, mengaku antre BBM sejak pukul 3 dini hari dan baru bisa mendapatkan BBM pukul 12 siang. Artinya dalam sehari, Mansyur dan pengendara lain harus menghabiskan waktu 10 jam untuk bisa membeli BBM jenis solar. Jam 3 subuh. Kalau jam 3 subuh biasanya diisi jam berapa itu, Pak? Ya, paling cepat jam 11. Jam 11, Pak. Perlunya berapa liter, Pak? Biasanya dikasih berapa liter? Cuma 60 liter. 60 liter, Pak ya. Pak, kalau saat antri seperti ini lalu kemudian biasanya berapa hari, berapa red biasa kita bisa muat, Pak, kalau sebelum antri begini? Dulunya itu di bawah kadang-kadang 10 red, kadang-kadang di bawahnya. Tapi selama keadaan begini ya paling kita bisa bawa sampai berapa red saja, habis lagi solar. Oh, jadi harus antri balik, Pak ya? Ya, antri sudah tidak bisa lagi karena teman-teman yang belum dapat itu. Dapat giliran, Pak ya? Ya. Pak, intinya bahwa dengan sulitnya mendapatkan BBM ini, solar ini mungkin merugikan, Pak ya? Merugikan sekali. Sampai berapa persen, Pak, itu turunnya pendapatan Bapak dalam satu hari itu? Ya sekitar mungkin ya 33 sampai 40% itu satu hari. Bagi sopir truk, antrean panjang hingga berjam-jam tentu menggerus pendapatan mereka karena jumlah pengantaran air sehari hanya 5 kali. Padahal dalam sehari mereka bisa mengantarkan air ke pelanggan hingga 10 kali. Para sopir tangki air meminta pemerintah segera membenahi jalur distribusi BBM di Merauke agar mereka tidak menderita antre berjam-jam di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu kemarin menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jalan Soasiu Dok 2, Kota Jayapura, Papua. Penggeledahan berlangsung lebih kurang selama 6 jam untuk mencari barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua dengan tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Kedatangan belasan orang dari lembaga anti rasuah ini dikawal aparat Brimob Polda Papua. Mereka keluar membawa koper hitam yang diperkirakan berisi dokumen penting. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Amos Wenda membenarkan penggeledahan tersebut.
Ia menjelaskan tim penyidik KPK tengah mencari dokumen sejak tahun 2014 hingga 2023 terkait kasus gratifikasi. Dari jam 10 sampai dengan jam 3 kurang. Ya, kami sama-sama duduk, ada beberapa berkas-berkas yang mereka cek yang berhubungan dengan mencari fakta dari tahun 2014 sampai dengan 21 sampai dengan saat ini. Ada data-data yang seberapa yang bisa mampu dari dinas memberikan penjelasan sesuai dengan fakta yang sudah dikasih. Mungkin sebatas itu saja. Nah, jadi dari sisi lain ini kewenangan mereka yang harus mencari kebenaran. Saya dengan staf juga banyak belajar. Kita belajar bicara yang apa-apa. 10 Januari lalu KPK menangkap paksa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua. Dalam kasus tersebut, KPK juga menahan Rija Tonolaka yang diduga menyerahkan uang kepada Lukas NMB senilai 1 miliar rupiah setelah ia terpilih menggarap 3 proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sayembara kebersihan yang dilakukan Kelurahan Karangindah, Merauke dianggap memberikan terobosan untuk menertibkan warga agar mau membuang sampah pada tempatnya. Namun ternyata cara ini pun belum efektif. Rabu kemarin, Lurah Karangindah dan Babinsa turun ke lapangan untuk melihat hasil sayembara. Namun ternyata masih saja banyak sampah berserakan di jalan yang mengganggu pemandangan. Ada beberapa masyarakat minta maaf yang tidak tahu diri dan lain-lain, membuang sampah kembali ke situ. Kami bersihkan lagi, dibuang lagi ke situ. Jadi sebenarnya sayembara itu dibuat atas dasar kekecewaan kami terhadap perilaku yang buruk dari masyarakat. Lalu sampai dengan saat ini belum ada yang melapor untuk bahwasanya telah menangkap pelaku pembuangan sampah. Lalu keterkaitannya dengan sumber dana, minta maaf itu dari dana pribadi kami, lurah, patungan dengan para kepala seksi, bahkan ada staf juga yang mendukung. Pak Lurah, kita buat saja kegiatan begini, mungkin itu ada banyak animo masyarakat sehingga bisa menekan mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat bagaimana mengontrol tentang kebersihan lingkungan, bagaimana juga masyarakat bahwasanya berani menegur orang yang buang sampah sembarang. Lalu juga untuk para pelaku agar mereka tetap tahu diri begitu Pak, untuk tidak membuang sampah sembarang. Dalam sayembara ini, Kelurahan Karangindah akan memberikan uang Rp500.000 bagi siapa saja yang menangkap warga yang membuang sampah sembarangan. Sayembara ini terpaksa dilakukan karena warga di daerah ini sulit ditertibkan. Ternyata cara seperti ini pun belum ampuh untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kebersihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Kartens 2023 di Merauke pada hari kedua difokuskan pada pengamanan arus lalu lintas di saat-saat jam sibuk pada pagi hari. Pada jam tersebut, lalu lintas di Merauke memang semrawut. Tidak sedikit petugas mengamankan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas. Petugas Satlantas Polres Merauke Ibtu Purwantoro mengatakan, dalam operasi keselamatan, pihaknya akan tetap menindak atau menilang pengendara yang melanggar aturan. Operasi keselamatan kita fokus kepada pengguna jalan, dalam hal ini pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, kita khususkan kita untuk menjaga keselamatan pengguna jalan baik di titik-titik yang cukup padat, terutama di jam-jam sekolah dan kantor perkantoran. Nah, kemudian ada pun tindakan yang kita lakukan selain kita melakukan pengaturan, kita juga melakukan penindakan berupa peneguran dan tilang kepada yang kasat mata, termasuk pelanggar yang sangat prioritas ini
pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Karena keselamatan yang paling utama adalah ketika pengendara tidak menggunakan helm dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan dan berakibat fatal. Untuk itu kita fokus kepada mengurangi akibat kecelakaan atau fatalitas daripada kecelakaan itu pada pengendaranya. Selain penindakan tegas di lapangan dalam operasi keselamatan Kartens 2023 ini, polisi juga memberikan edukasi agar warga tertib dan sadar berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka ulang tahun ke-28, Indosiar mentraktir warga Papua makan gratis di sebuah warung milik orang asli Papua. Warung yang terletak di pinggir jalan Manalagi, Polimak 2, Kota Jayapura, setiap hari menjual nasi kuning dengan variasi menu lain seperti ayam, ikan, dan telur yang memang digemari warga sekitar. Warung ini ditempeli stiker sebagai tanda Indosiar yang akan mentraktir siapa saja yang makan di warung tersebut. Warga pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka warga sekitar langsung antre makan nasi kuning bersama. Tidak butuh waktu lama, mereka pun antre dan nasi kuning pun sebanyak 80 porsi ludes diserbu warga. Kenyang. Terima kasih Indosiar sudah memberikan kita anak-anak di kompleks ini makan gratis bersama ibu-ibu. Ya, semoga Indosiar kalau tiap ada kegiatan ulang tahun atau kegiatan apa yang memberikan terbaik kepada masyarakat di khususnya Kota Jayapura, daerah Polimak ini. Ini tentunya ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin Indosiar bisa buat yang lebih lagi. Ya. Harapan untuk HUT yang ke-28 Indosiar lebih eksis lagi dalam program-program yang menyentuh ke masyarakat. Di sini saya mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Ardipura, terutama warga yang sedang menikmati makan pagi ya, luar biasa. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 Indosiar. Indosiar luar biasa. Banyak terima kasih untuk Indosiar yang hari ini sudah mampir ke kedai Alena untuk mentraktir seluruh warga yang lewat di depan kedai dalam rangka ulang tahun Indosiar ke-28. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Indosiar tambah mantap lagi, tambah maju lagi. Dan harapan saya mewakili teman-teman asli Papua untuk Indosiar lebih meliput banyak tempat-tempat wisata dan kedai-kedai masyarakat Papua asli yang ada di Kota Jayapura. Semoga kedepannya teman-teman juga bisa usahanya lebih maju lagi. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun Indosiar ke-28. Tuhan berkati. Modal usaha yang diberikan Indosiar, saya mengucapkan banyak terima kasih. Modal itu akan digunakan untuk kita lebih majukan kita punya usaha dan mungkin tambah banyak yang bisa dijual. Terima kasih. Selain mentraktir warga Kota Jayapura, tim Indosiar juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada pemilik warung sebesar Rp2.800.000. Jumlah tersebut sesuai dengan usia Indosiar yang ke-28 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Afid melaporkan. 175 tentara dari Korps Sipur Merauke bertolak ke Jakarta untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke negara Kongo sebagai anggota pasukan perdamaian PBB. Menurut Komandan Sipur Merauke Mayor Zaidir Ilham, anggota TNI ini akan berada di Kongo selama 1 tahun. Mereka akan ditugaskan merehabilitasi sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di negara tersebut yang porak-poranda akibat perang. Anggota kita dari Denjebut 11 dan sebagian dari Kodam Cendrawasih
rencana akan berangkat penugasan ke Afrika di Kongo dalam misi PBB. Namun sebelum berangkat tugas, kita akan dilatih dulu 1 bulan di PMPP TNI di Sentul. Yang rencananya di sana nanti akan dibekali tugas-tugas kita di Afrika nanti seperti apa, hal-hal yang boleh dilaksanakan dan hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Berapa banyak anggota yang berangkat ini, Pak? Total rencana 175 orang. 175 orang itu dari Papua. Nanti lainnya bergabung dengan siapa, Pak? Kita bergabungnya langsung di PMPP nanti semuanya. Ada berapa batalion rencananya? Cuma 1 aja, Denjibun 11. Oh, Denjibun 11 saja. Sebagian dari Korem, sebagian dari Bekang dan lain sebagainya. Siap. Untuk misinya ke Kongo dalam rangka apa? Artinya pembangunan rumah apa seperti pembangunan apa, Pak? Di sana dalam rangka penugasan stabilisasi dan pemeliharaan perdamaian di negara Kongo. Oh gitu. Kalau untuk kegiatan mungkin pembangunan apa ada juga, Pak? Pembangunan karena kita kompiseni, jadi kita fokusnya nanti pekerjaan konstruksi di sana. Seperti perumahan, tempat tinggal, buka jalan, pemeliharaan jalan. Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang sangat miskin. Negara ini hancur akibat perang saudara yang ikut menyeret negara tetangga. TNI sudah beberapa kali mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo di bawah bendera PBB. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.